Teman-teman, kali ini saya mau bikin penjor galungan. Mungkin saat video ini publish, hari raya galungannya sudah lewat. Ini saya mencari bambu saat hari Minggu, 3 hari sebelum hari raya galungan pada hari Rabu. Hari raya galungan itu pasti jatuhnya selalu di hari Rabu, dan penjor dipasang pada hari Selasa, sehari sebelum galungan. Ini bambu utuh yang sudah bersih sudah saya dapatkan. Sekarang saya cari bahan hiasannya di tempat yang agak jauh. Hiasannya ini saya pakai daun dari pohon jake atau dari pohon enau gitu, bahasa Indonesia pohon aren. Biasanya hiasannya ini saya beli yang sudah jadi, tapi karena sekarang harganya semakin mahal, jadi saya kembali saja ke tradisi lama, membuat hiasan penjor dengan menggunakan daun aren yang sudah tua dan daun yang masih muda. Saya hanya mendapatkan daun ambu yang kecil dan pendek ini saja dari pohonnya. Saya serut beberapa helai daun ambunya, dihilangkan bagian lidinya. Setelah diserut lalu dibelah sehingga mendapat 2 belahan daun ambu yang kuning. Dengan belahan daun ambu saya balut bambunya. Balutan dimulai dari sekitar 2 meteran dari ujung pangkal bawah bambunya. Untuk menghemat daun, ambunya itu dibalut tidak begitu rapat, tapi agak jarang-jarang direnggangin sedikit lilitannya. Biasanya untuk membalut bambu ini saya pakai kain kasa, tapi kali ini saya lebih mencoba untuk berhemat agar tidak beli. Hiasan penjor yang sudah jadi, yang banyak dijual menjelang galungannya itu, kali ini harganya sangat mahal bagi saya. Karena hiasannya itu berbahan daun rontal yang semuanya itu didatangkan dari luar daerah saya. Jadi itu impor dari daerah lain. Kita tahu sekarang BBM semakin mahal, itulah sebabnya hiasan penjor itu menjadi semakin mahal. Karena proses pembawaan angkut bahan bakunya itu semakin mahal, yaitu bahan bakar minyak. Sekarang saya buat hiasan untuk kolong-kolongnya. Kolong-kolong ini saya buat dari daun aren yang masih hijau, yang sudah hijau. Karena daun yang mudanya itu atau ambunya itu hanya ada sedikit, jadi saya pakai daun yang sudah hijau saja. Daun hijaunya itu disebut dengan ron. Setelah ronnya itu dipotong, lalu 3 potongannya itu disatukan. Saya pasang kolong-kolongnya itu dimulai dari ujung atas bambunya, di bagian yang melengkungnya itu. Saya ikat dengan kabel tis. Awalnya saya berniat membuat tali dengan bambu, tapi karena waktu dan bambu untuk membuat dijadikan tali itu cukup sulit dicari, belum lagi proses pembuatan talinya yang sangat memakan waktu. Jadi ini saya putuskan untuk mengikatnya memakai kabel tis. Hiasan dari potongan ron ini dipasang melengkung membentuk kolong-kolong berjajar dan menyatu antar kolong-kolongnya. Kolong dipasang dari ujung melengkung bambu yang di bagian atasnya itu hingga bambu di bagian batas bawah lilitan di ronnya itu. Sekarang dengan daun ambu saya buat padi-padian. Untuk membuat padi-padiannya ini saya tumpuk sebanyak 4 hingga 5 helai daun ambunya, lalu dideres-deres hingga membentuk seperti gantungan-gantungan yang menyerupai helaian-helaian padi yang disatukan. Sebelum ini biasanya saya memakai padi sungguhan yang disusun dengan bambu. Kali ini cukup saja dengan padi-padian seperti ini. Lalu padi-padiannya itu dipasang di bagian bawah lengkungannya, diikat dengan kabel tis. Panjang padi-padian yang dipasang sama dengan lilitan ambu dan kolong-kolongnya. Lalu saya buatkan hiasan tambahan dengan ambu yang diserut lidinya dan dibelah atau disatukan ujung-ujungnya. Saya buatkan hiasan seperti ini agar nanti penjornya itu terlihat lebih ramai.
Lalu saya pasang dari ujung atas dengan diikat dengan kabel tis. Model hiasan seperti ini pernah saya lihat di daerah Kintamani. Itu saya lihat sangat bagus dan sangat ramai penyornya. Pernah juga saya lihat model yang ujungnya itu ujung daun ambunya itu digulung 2 kali hingga membentuk seperti telur-telur yang digantung. Tapi kalau saya rasa itu memerlukan bahan yang sangat banyak dan waktu pembuatannya itu saya rasa akan lebih lama. Sekarang saya buat kolong-kolong dari daun janur karena daun roundnya itu sudah habis. Saya buat 5 kolong-kolong. Saya cari batang pucuk daun ararea. Saya pakai daun ini untuk penambah hiasan penyornya karena warna kuning yang kontras ini sangat semerbak. Biasanya saya pakai daun endong berwarna merah. Kadang juga memakai pucuk batang dari daun puring. Daun ararea ini saya pasang di ujung bawah hiasan padi-padian dan kolong-kolongnya itu. Lalu daun arareanya dibalut dengan kolong-kolong yang dibuat dengan janur yang tadi itu. Di sini warga-warga di sini untuk membuat penjot banyak yang memakai daun puring karena itu masih mudah didapat di pagar-pagar. Setelah itu pemasangan hiasan bagian pinggangnya. Saya isi dengan daun round yang mengelilingi bambu. Dipasang satu baris keliling hingga kira-kira mencapai 6 atau 7 tumpukan mengelilingi bambu. Terakhir hiasan penutup saya beri lagi daun ararea dan dibalut lagi dengan kolong-kolong dari janur. Dan ini penjornya sudah jadi. Dengan tidak membeli hiasan yang sudah jadi, saya bisa cukup berhemat pengeluaran saat Hari Raya Galungan ini dengan tidak membeli bahan baku untuk pembuatan penjor, meski dengan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mencari daun dan merangkai hiasannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak aktivitas saya kali ini membuat penjor galungan dengan bahan baku yang dicari di alam. Terima kasih.